لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tayyibin wa ashabihi tahirin wa jami'i ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah dul quwwatil matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratul kiram, para sepuh bini sepuh, para alim, para ulama, para ustadz, para zu'ama, para tokoh, aparatur pemerintah, bil khusus pengurus mushola al-barakah, dan terkhusus jamaah mushola al-barakah, jamaah sholat maghrib dan kajian maghrib yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang selalu memberi nikmat dengan beraneka ragam kenikmatan,
yang senantiasa memberikan karunia dengan berbagai bentuk nikmat dan rezeki yang Allah berikan, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur, serta nikmat luangnya waktu, sehingga alhamdulillah dengan kenikmatan itu Allah antarkan kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka, bisa berjumpa kembali, duduk bersama di kegiatan, di agenda setiap malam Ahad sepekan sekali, khususnya bersama kami. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi wasilah kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu orang yang akan mendapatkan tiket kebahagiaan di dunia dan akan mendapatkan tiket kebahagiaan di akhirat adalah qalban syakiran, mereka yang mempunyai hati senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka semoga diri kita, hati kita termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pepatah yang mengungkapkan terobsesinya seseorang terhadap nikmat yang dikejarnya itu adalah sulit, tetapi ada yang lebih sulit, yaitu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasul mulia, Nabi panutan, Rasul yang menjadi suri tauladan. Beliau adalah Nabi yang sangat luhur akhlaknya, yang sangat tinggi ilmunya, yang sangat cinta dan sayang terhadap umatnya. Beliau adalah Nabi kita semuanya, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini adalah hari yang dimana menjadi awal daripada bulan Rabiul Awal, dan sejarah telah mencatat bahwa bulan ini adalah bulan yang disebut dengan bulan kelahiran Nabi. Dulu Nabi kita, dulu kekasih kita dilahirkan dari rahim seorang ibu tercinta, yaitu Sayyidah Aminah, ya, pada malam 12 Rabiul Awal, tepatnya pada malam Senin, ya. Maka berbahagialah barang siapa orang yang berbahagia dan meningkatkan iman serta amalnya di bulan Rabiul Awal dengan dasar mencintai Nabi dan dasar ingin dicintai Nabi, maka seorang ini akan dijauhkan oleh Allah dari panasnya api neraka. Maka isilah bulan-bulan Rabiul Awal ini dengan untayan-untayan cinta kita kepada Rasulullah, dan salah satunya orang yang cinta kepada orang yang dicintainya, faqad kathura dzikrahu, maka orang itu akan sering menyebut namanya. Maka sering menyebut nama Rasul adalah dengan cara kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa ulama-ulama menjelaskan, termasuk guru saya tercinta, guru mulia, beliau mengatakan di bulan biasa perbanyak sholawat, tetapi di bulan Rabiul Awal yang menjadi bulan lahirnya Nabi, dan bulan Rajab yang dimana bulan Nabi mendapatkan perintah yang mulia, perintah yang istimewa, yaitu sholat, maka sholawatnya harus lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Kalaulah di bulan kemarin adalah bulan Safar, kita sehari bersolawat misalnya 10 kali, maka di bulan Rabiul Awal ini setiap hari kita harus lebih banyak daripada itu. Karena mengapa? Ini adalah bulannya Nabi. Kita sambut bulannya Nabi dengan penuh sukacita, kita sambut bulannya Nabi dengan penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat-umat Nabi yang nanti duduk bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Nabi, ahlan wa sahlan bin 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 Nabi. Semuanya, ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairul adabil arabi, khairul anabil arabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairul anami arabi, khairul anami arabi, ya Rabbana 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 ighfir lana ighfir lana dhunubana ighfir lana dhunubana ya Rabbana 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 warhamna jami'ina warhamna wa jami'ina, ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairul anamil arabi, khairul anamil arabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
mudah-mudahan dengan bersalawat Nabi kita tergolong umat baginda Nabi yang mendapatkan syafaat dan jaga kita bersama dengan Nabi dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi ada di sebuah pondok, tepatnya di Pondok Al-Asma. Di pondok ini saya mendapat ijazah tentang Asmaul Husna. Jadi ketika dari bulan Rabiul Awal di malam pertama sampai puncaknya di malam ke-12, itu beliau kiai beserta jajaran para dewan asatid lainah beserta para santrinya selalu bersolawat kepada Nabi di setiap waktu maghrib. Jadi dari maghrib sampai isya tak putus dengan terus membaca solawat. Dan salah satu solawat yang dibacakan di awal, solawat yang barusan. Kan itu kalau secara bahasa Arab adalah kalimat penyambutan. Menyambut ahlan wa sahlan. Kita kan kalau jumpa, kalau dalam bahasa Arab, kalau jumpa yang tak lama, termasuk ketika ada kerinduan dalam hati, kita suka mengatakan ahlan wa sahlan. Maka itu Pak, maka kadang kalau hatinya sudah terpatrima kerinduan kepada Nabi dan tahu tentang sholawat tadi, tak jarang sampai menangis karena saking rindunya kepada Nabi. Jadi ahlan wa sahlan bin Nabi, ya, selamat datang wahai Nabi. Ya, sebetulnya kalimatnya ditujukan kepada bulan, tetapi karena saking cintanya kepada Nabi, maka kita seolah-olah sedang menyambut kedatangan Nabi sampai tercipta sebuah sholawat tentang Rabiul Awal. Syahrul Rabi'i wa fana aqbal alaina hannana bihi Rasulullah bihi atana Habiballah. Syahrul Rabi'i wa fana aqbal alaina hannana bihi atana Rasulullah bihi atana Habiballah. Syahrul Rabi, bulan Rabiul Awal. Ya, di sana qad aqbal alaina hanana, ya Allah, terimalah kerinduan dari kami semuanya. Ya, bihi atana Rasulullah, yang di bulan Rabiul Awal ini telah datang seorang Rasulullah. Bihi atana Habiballah, yang di bulan ini telah datang siapa? Habiballah. Yang dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf dijelaskan karena jarang saya pas malam pertama, malam Ahad. Ya, ya kalau bisa mah sholawatan terus Pak sampai malam 12 Rabiul Awal, tapi membiasakan hal kayak gini teh di kita mah masih agak susah. Ya, sholawatnya sholawat apa aja, setiap sholawat Pak campur-campur. Cuman tadi yang dibacanya pertama ahlan wa sahlan, menyambut. Jadi seolah-olah kalau dalam logika kita seolah-olah sedang menyambut kedatangan Nabi. Ya, di malam ini kan malam kedua ya. Di malam
bulan Rabiul Awal itu Pak ya. Jadi setelah itu sholawat terus yang Ahmad ya Habibi Habibi dulu, bukan itu lagunya. Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi ya Habibi salam alaika salam alaika. Setelah Nabi di-welcomekan sama kita, kemudian dikasih kabar bahwa bulan ini tadi Syahrul Rabiul ya, kemudian kita baca salam kepada Rasulullah ya, seperti itu. Silakan yang mau mengamalkan ya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi, karena ciri orang yang cinta kepada seseorang pasti akan sering menyebut namanya. Kita cinta sama istri, sering menyebut istri. Kita sayang sama anak, sering menyebut anak. Kita sedang ngepen sama seseorang, pasti orang yang kita penkan itu sering disebut di mana-mana ya. Makanya ketika kita cinta kepada Rasulullah, sering menyebut nama Rasulullah, dan ketika kita sering menyebut nama Rasulullah, alangkah baiknya dengan bersolawat. Solawat banyak macamnya. Ada kitab, ada buku yang kumpulan solawat sampai 2 ini tebalnya Pak. 2 kali tebal ini solawatnya. Saya juga nggak hafal semua lagunya, cuman di rumah ada ya. Jadi saking ya para pengarang itu kan, yang mengarang sholawat itu para ulama. Didasari karena apa? Didasari karena cinta dan rindu kepada Rasulullah ya. Mungkin ya, kalau diartiskan ada ya Rasulullah, itu kan ya Habibullah, itu kan sama. Itu juga tentang kehidupan, itu mah yang nyiptain artis. Nah kalau yang tadi mah yang nyiptain para ulama, bahkan tak jarang para tabi'innya ya. Mudah-mudahan sekali lagi perbanyak dan lebih banyak lagi kita bersolawat di bulan Rabiul Awal. Yang dianjurkan tadi solawatnya ya, kalau di bulan Rajab yang dianjurkan ya Rabbi bil Mustafa balik maqasida. Nah jadi ada solawat-solawat yang dikhususkan pada bulannya. Tapi bagi kita yang tidak hafal, silahkan bersolawatlah dengan solawat kita yang hafal, termasuk solawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka silahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf ini suaranya lagi kurang fit ya. Melanjutkan kajian kemarin ya, masih ada sisa ya, betul? Berapa lagi Pak Haji? 2 lagi, baru huruf shod ya, huruf yang membentuk kalimat sholat. Ada 3 huruf. Pertama huruf shod. Huruf shod daripada sholat adalah sidqul qauli, benar dalam ucapan ya. Kemarin sudah dijelaskan ya, benar dalam ucapan ya, kalau dalam bahasanya tidak dikurang, tidak ditambah, tidak berisi cacian, tidak berisi hinaan. Karena sudah dibahas kemarin, yang paling banyak dari anggota badan tubuh kita, yang nanti paling banyak hisabannya tak jarang adalah kedua mulut kita, bibir kita ya. Ini yang paling banyak hisaban. Karena mengapa? Terkadang bibir ini tak pernah panca kaki, kalau orang Sunda bilang, tak pernah pilih-pilih, mau yang udah dikenal, mau yang belum dikenal, kadang suka dapat sama bibir ini ya. Yang belum dikenal dapat, yang udah dikenal apalagi ya. Kemudian kemarin dalam masalah akhlaknya ya, kita sidqul qauli, 1, jaga ucapan kepada orang tua ya. Kita mengambil ayatnya dari surah Al-Isra bahwa kita kepada orang tua 4. 1, kalau disuruh jangan membantah. 2, jangan membentak. 3, kalau bicara berkatalah dengan ucapanmu ya, wa kulla qaulan karima. Bukan qaulan hasan apa, tapi qaulan karima. Di atas hasan, di atas baik itu mulia ya, maka berucaplah dengan ucapan yang mulia. Kemudian yang keempatnya, doakanlah mereka, wa qur rabbi
firhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, itu cara kita berkomunikasi sama orang tua, ya. Suara jangan melebihi orang tua, termasuk tuh kalimatnya di wala tanharhuma di sana. Ya, kan tanharhuma itu membentak. Membentak itu dalam artian dua, satu suaranya tinggi, dua kaget. Ya, membentak. Kemudian ada bahasa ke guru, ada bahasa ke istri, ada bahasa ke anak. Dan mohon maaf sedikit aja, bahasa ke anak, ucapan ke anak, jangan pernah menyumpahi anak dengan kalimat yang jelek. Ya, gimana pun anak kita, kalau dalam tanda kutip nakal, senakal apapun, sebandel apapun, sesusah apapun anak kita, jangan pernah menyumpahi atau kita membilang anak kita dengan ucapan jelek. Senakal anak kita bilang aja si soleh, ya, si apalah gitu ya, si ahli hadis gitu Pak ya. Karena mengapa? Ucapan orang tua terhadap anaknya adalah doa, sama seperti doanya Nabi terhadap umatnya, ya. Maka harus dijaga. Panjang sebetulnya dalam ucapan, tapi kalau dibahas terus ya gak beres-beres yang dua nanti, ya. Yang keduanya adalah huruf lam. Apa huruf lam? Layyinun qalbi. Ya, layyinun qalbi, punya hati yang lembut. Ya, punya hati yang lembut, punya hati yang baik, hati yang terbebas dan bersih dari penyakit hati. Ya, hati yang lembut itu secara bahasa dalam kitab mah disebutnya orang yang punya sopan santun, bisa membedakan mana yang lebih tua, mana yang lebih muda, dan mana yang seusia. Ya, jadi lebih sopan santun akhlaknya, ya, tidak apa bahasanya, ya, kepada orang yang lebih tua bisa menghormat, kepada yang lebih muda bisa sayang, kepada yang sama usianya bisa saling menghargai. Ya, lebih di sana itu layyinun qalbi, ya, hati yang lembut, hati yang ya bisa mengendalikan nafsunya di atas ketidakenakannya. Ya, memang kalau kita sakit hati, pinginnya kan marah-marah Pak ya, pinginnya kalau bisa mah berkata-kata, ya, kalau kita lagi sakit hati teh, tapi dia mampu mengendalikannya ketika dia terzalimi, ya, ketika dia terzalimi. Yang keduanya, orang yang lembut hati itu adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain, ya. Jadi tidak, bahasa Sunda nama neteli Pak, apa neteli te? Orang Sunda neteli apa Ustad? Neteli. Nah, terngiang-ngiang Pak ya, tidak teringat-ingat kesalahan orang lain. Kan suka ada ya kesalahan orang teh ingat terus Pak. Memang sih dalam rumus ya tentang hati, ya, mohon maaf, antara bapak dan ibu itu yang paling pintar menyimpan ketidakenakan, yang paling pintar menyimpan rasa sakit hati terlebih oleh ucapan, itu kaum ibu Pak. Ya, jadi ibu-ibu itu kesalahan 10 tahun yang lalu tidak akan pernah lupa Pak, teringat terus. Ya, coba aja Bapak kalau bermasalah sama ibu ya, itu jadi kesalahan yang dulu itu pasti dibahas lagi ya, gitu. Ini bukan berarti merendahkan ibu-ibu, tapi di sini ada pelajarannya. Jangan suka menyakiti istri, karena ketika kita menyakiti istri, rasa sakit yang kita lakukan kepada istri, istri akan ingat selalu. Masalah apapun pasti itu kebahas lagi. Ya, katanya itu ya, karena kan saya baru rumah tangganya 12 tahun Pak ya, gitu. Jadi katanya suka bisa menyimpan. Nah, jadi kita pintar memaafkan dengan dasar apa? Dasarnya dua. Satu, bahwa manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Yang kedua, kita pun pernah melakukan kesalahan yang sama, mungkin kepada orang lain. Jadi hatinya itu apa Pak, kalau bahasa gaulnya apa Pak? Mudah move on ya, mudah move on. Jadi enggak terbayang-bayang salah orang teh cuman sehari tahun, kalau orang Sunda mah cuman
waktu itu aja, tidak ke bawah tidur, tidak ke bawah makan, apalagi ke bawah kemana-mana. Kan suka ada sakit hati atau orang buat salah ke kita, kita makan kepikiran, tidur kepikiran, kemana-mana kepikiran. Nah berarti itu ada sedikit sesuatunya dalam hatinya ya. Nah kita harus bisa memaafkan kesalahan orang. Yang keduanya itu ya layyinun qalbi, itu kemarin waktu ngebahas apa tentang layin qalbi itu ada ya di sini juga Bapak-bapak ada kan salah satu layin qalbi itu terbebas hatinya dari penyakit hati. Penyakit hati ada berapa? Ada 4, disingkat dalam AIDS ya, AIDS. A nya angkuh, I nya iri, S nya sombong, D nya dendam ya. Iri sama dengki adik kakak ya. A nya angkuh itu merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, merasa diri paling bisa, merasa diri paling mampu. Udah kalau ada kalimat pang we Pak, orang Sunda bilang mah pang bisana, pang bogana, pang ya pang we Pak. Nah, kalau udah merasa kayak gitu, itu teh udah termasuk angkuh. Angkuh teh dalam bahasa Arabnya disebut ujub ya. Ada ujub, ada takabur. Kalau ujub baru perasaan. Nah ini nih bedanya ujub dengan takabur. Ujub itu perasaan diri atau merasa diri lebih baik, lebih bisa, lebih mampu, lebih punya, pokoknya merasa lebih ya Pak. Tapi baru sebatas perasaan, itu tuh udah angkuh ya. Kalau perasaannya sampai diungkapkan, maka jadilah sifat sombong, takabur namanya. Kita merasa dimaafi, kita merasa punya, diperlihatkan sama kita Pak, atau kita merasa bisa diperlihatkan sama kita. Nah kalau niat di dalam hatinya ingin mempertontonkan kemampuan kita ingin memperlihatkan apa yang kita bisa, dan ada nilai orang lain lebih rendah daripada dirinya, maka itulah yang menjadi sifat sombong. Kalau angkuh mah baru sebatas perasaan, kalau sombong mah sudah terungkapkan perasaannya dari angkuh tadi. Paham nggak Pak? Ya, nah itu ya yang ya antara angkuh kan ada AIDS ya. Angkuh, iri temannya dengki, dendam namanya emosi. Awas, dendam juga bahaya Pak. Orang pendendam itu bisa mengalahkan orang yang punya masalah sampai ribuan orang Pak. Orang pendendam itu masalahnya lebih gede sebetulnya, dan dendam itu masalah yang rumit. Karena mengapa? Tidak bisa sadar kalau bukan dari diri sendiri ya. Karena dendam apa? Tidak kelihatan. Sok orang dendam kelihatan nggak Pak? Enggak. Orang dendam enggak kelihatan, kelihatannya adem ayem ya. Makanya kalau saya lihat sekarang di TV-TV itu, di berita-berita, kemarin orang Tasik kerja di Cikarang dibunuh karena ya kalau menurut saya mah memang sih urusan masalahnya masalah cinta ya, tetapi masalahnya sebetulnya nggak besar. Orangnya baik Pak, orangnya baik, tapi ternyata ketika dendam udah masuk ke hati, tersimpan dendam itu, wow, masalahnya jadi lebih rumit dan lebih besar daripada masalah yang lainnya ya. Nah itu, jadi itulah yang disebut dengan terbebas dari penyakit hati ya. Yang ketiganya adalah tarkul ma'asi, huruf ta. Apa tuh tarkul ma'asi teh? Meninggalkan maksiat ya, meninggalkan maksiat, terlebih maksiat yang disengaja ya. Tapi lebih-lebih juga mau yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mengapa ada bahasa maksiat disengaja dan tidak disengaja? Karena dari maksiat ini akan terlahir dosa. Dosa pun ada dosa yang disengaja, ada dosa yang tidak disengaja. Saking banyaknya dosa kita Pak, kira-kira nih, Pak, kira-kira dosa kita banyakan yang disengaja apa tak disengaja?
Ya, aduh, kalau ngitung kira-kira mah ya dua-duanya juga banyak kita ya, gitu. Yang disengaja banyak dosa ke bapak, ke ibu, ke guru, ke anak, ke tetangga, ke saudara, ke rekan kerja, apalagi kita mah ya orang sosial ya, aduh banyak dosanya. Tapi dibalik itu, makanya dulu guru saya pernah besar, dibalik dosa kita yang terasa, ya, di balik dosa kita yang terasa itu lebih memungkinkan dosa lebih banyak yang tidak terasa. Ya, saya ulangi Pak. Di balik dosa yang terasa itu lebih memungkinkan banyakan dosa yang tidak terasa. Kira-kira setuju nggak Pak? Betul nggak Pak? Ya, karena kalau yang merasa mah berarti kitanya sadar. Dan kita nggak akan mungkin berbuat dosa secara sadar ya. Kalau kita maaf nih, salah satunya rajin ngaji, rajin ibadah ya. Tapi di balik sadar kita ada dosa yang kita tak sadar, tak sengaja tadi. Ya, nah makanya ketika istighfar dulu saya belajar sama Kiai Nur Hamim waktu di Batam. Ketika istighfar maka lisan membaca astaghfirullahaladzim, hati meminta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Nah ketika bilang dosa saya teh dosa yang terasa dan dosa yang tidak terasa, akibat dari dosa yang sadar dan dosa yang tidak sadar. Ya itu Pak. Karena mengapa? Ya walaupun kita maaf ya, karena ketika kita minta ampunan dosa, ya kebanyakan di antara kita, contohnya termasuk saya juga, ketika kita ya Allah ampuni dosa saya, kita lebih meminta ampunan dosa teh yang dosanya kita sadar, yang tak sadar kita tak pernah melakukan. Tetapi dalam kehidupan itu dosa yang tak sadar itu kadang yang menjadi masalah untuk kita. Ya contoh Pak, dosa yang tidak sengaja, lagi bercanda. Ya, kalau bercanda sama bercanda menurut kita biasa nggak Pak? Tapi ada orang yang ketika dia bercanda sama kita, tapi ketika kita bercandain dia nggak nerima, ada yang gitu Pak? Ada nggak? Nah ini teh dosa tak terasa Pak, padahal kita teh sama-sama bercanda. Ada yang kayak gitu. Dia ke kita, maaf ya kalau bercanda habis-habisan Pak. Kita mah baru bahas 2-3 kalimat udah baperan. Ada yang kayak gitu dah. Nah, itu teh ya untuk kita mah itu termasuk dosa tak sengaja. Dan kita mah aja juga bercanda ya. Makanya susah lah ya. Jadi intinya tarkul ma'asi, tinggalkan kemaksiatan. Maksiat yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, termasuk yang dilarang oleh negara, sebagai bentuk wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Ada yang bertanya soalnya, Ustadz, apakah ketika kita melarang lampu lalu lintas di akhirat bakal dituntut? Ada yang nanya gitu Pak ke saya. Ya, saya pertama senyum Pak. Ada juga nih orang nanya kayak gini. Ya, kalau kita nih misalnya lampu merah terus aja nyuruduk ya, apakah di akhirat akan dituntut? Saya tanya, kenapa nanya gitu? Kan itu mah dosa dunia, kata saya itu ya. Kebetulannya alhamdulillah ya ilmunya udah ada Pak ya. Saya bilang itu juga bisa jadi dituntut di akhirat. Karena mengapa? Rambu-rambu lalu lintas, termasuk kita wajib taat terhadap rambu lalu lintas, itu juga adalah salah satu bentuk ketaatan kita. Tapi ketaatannya bukan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini poin yang ketiga, taat kepada ulil amri. Oh, jadi gimana? Karena mengapa? Karena di balik ketidaktaatan kita di lalu lintas pasti ada bahaya yang sedang menunggu kita. Oh, kata dia, ya begitu, karena Allah melarang sesuatu karena pasti ada bahaya. Ya, Allah melarang sesuatu karena pasti ada bahaya setelahnya. Contoh, Allah melarang kita memakan daging anjing lah contohnya, ya. Ternyata apa Pak? Medis kesehatan mengatakan daging anjing itu membuat badan kita panas, dan yang paling efeknya paling terasa, mohon maaf Pak, kepada gairah nafsu itu besar Pak. Waktunya kita nggak bisa mengendalikan kan repot Pak.
Ya, itu. Terus yang keduanya secara medis banyak cacing pitanya, dan itu secara kesehatan kurang baik, Pak. Kalau memasaknya tidak baik. Ya, itu mengapa dilarang kalau secara medis ya? Mengapa dilarang kita memakan daging babi? Mengapa? Karena di balik larangannya pasti ada bahaya. Sebaliknya, di balik perintah pasti ada hikmah. Ya, di balik perintah pasti ada hikmah. Nah, seperti itu ya. Jadi, Bapak yang dirahmati Allah, kita harus taat. Apa yang menjadi peraturan di dunia, mau peraturan agama yang sifatnya datang dari Quran ataupun hadis Rasulullah dan asar para sahabat, kita taati, termasuk aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena termasuk ulil amri. Ya, itu ada yang nanyain, Pak. Takut di sini nanti ada yang nanyain, udah dijawab dulu ya. Itu apakah melarang rambu lalu lintas bakal didakwa di akhirat? Ya, ternyata jawabannya ada ulil amri ya. Gimana? Itu mah cash, apalagi ya. Kalau ketemu sama polisinya ya. Ya, kalau ketemu sama polisinya itu langsung cash juga ya di hukumnya. Nah, itu Bapak yang dirahmati Allah ya, tuntas pembahasan tentang makna huruf sholat dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mudah-mudahan ketiga huruf tadi bisa menjadi pegangan kita dalam kehidupan. Berbicara selalu benar dan jujur ya, kemudian hati kita menjadi hati orang yang penuh dengan kelembutan dan diri kita dijauhkan dari kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wal afu minkum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.